Hi everyone, welcome to the Jaskens channel. Don't forget to like and subscribe to this channel. Di tengah sunyi malam, Embok Srini kembali menundukkan kepala. Berdoa, memohon satu hal yang paling dia rindukan seumur hidupnya, seorang anak untuk dipeluk. Kesepian adalah teman lamanya. Setiap malam ia duduk di depan rumah, berharap angin membawa kabar bahagia. Namun malam itu berbeda. Sebuah bayangan besar muncul dari kegelapan. Buto Ijo, sang raksasa yang ditakuti semua orang. Dengan suara menggelegar, ia menawarkan satu keajaiban. Sebuah benih ajaib yang bisa menghadirkan seorang anak. Tapi dengan satu syarat kelam, anak itu harus diserahkan kembali saat dewasa. Dengan tangan gemetar, Embok Srini menanam benih itu. Dalam hatinya ia tahu, ia sedang mempertaruhkan segalanya. Namun cintanya pada seorang anak yang bahkan belum lahir lebih kuat dari rasa takut. Dan keajaiban pun terjadi. Dari sebuah mentimun raksasa, lahirlah bayi mungil bercahaya. Embok Srini menamainya Timun Mas. Waktu berjalan cepat. Timun Mas tumbuh menjadi gadis ceria yang memenuhi rumah kecil itu dengan tawa. Setiap hari, Embok Srini merawatnya dengan seluruh cinta yang ia miliki. Timun Mas bukan hanya anak, ia adalah harapan hidupnya. Namun di balik kebahagiaan itu, Buto Ijo diam-diam mengawasi. Hari perjanjian semakin dekat. Dalam pelukan malam, Embok Srini menangis memeluk Timun Mas. Ia tak sanggup membayangkan gadis kecilnya direnggut dari dirinya. Hingga suatu hari, seorang pertapa memberi 4 benda ajaib. Ia berkata, "Ketika bahaya datang, gunakan ini untuk menyelamatkan anakmu." Dengan hati berat, Embok Srini menyerahkannya pada Timun Mas. Dan benar saja, Buto Ijo datang. Timun Mas berlari sekuat tenaga, sementara raksasa itu terus menggilas hutan mengejarnya. Dengan cepat ia menaburkan biji timun. Dalam sekejap, tanaman merambat raksasa tumbuh dan membelit sang raksasa. Namun Buto Ijo terlalu kuat. Timun Mas menebar jarum ajaib. Tanah berubah menjadi hutan bambu tajam yang menghalangi langkah raksasa itu. Saat raksasa hampir menangkapnya, Timun Mas menebarkan garam. Seketika, tercipta lautan luas yang memisahkan mereka. Dengan tenaga terakhir, ia melemparkan terasi ajaib. Tanah berguncang, berubah menjadi lumpur hitam yang menelan Buto Ijo selamanya. Hutan kembali sunyi. Timun Mas berdiri terengah-engah, tubuhnya bergetar antara takut dan lega. Ia selamat. Ketika ia kembali ke rumah, Embok Srini berlari dan memeluknya erat. Air mata kebahagiaan tak terbendung. Mereka akhirnya bebas. Hari-hari berikutnya diisi dengan kedamaian. Mereka bekerja bersama, tertawa bersama, hidup tanpa bayang-bayang ketakutan. Dan di bawah cahaya senja, Timun Mas memeluk ibunya dari belakang. Dalam keheningan itu, mereka tahu cinta telah mengalahkan takdir yang kelam.